Tak hanya kemampuan mentalitas guru, juga jadi faktor utama dalam menentukan masa depan pendidikan. Masih bersama Pak atau Mas Anies Baswedan di Happy Parenting. Mas Anies, tadi foto-foto sudah ditampilkan bagaimana Mas Anies dalam berbagai kesempatan selalu jongkok. Eye level, eye contact dengan anak-anak. How important kids to you? Iya, justru kalau anak-anak itu dia sehari-hari setiap kali lihat orang dewasa tuh ke atas gitu, dan kita juga nengoknya ke bawah. Saya sebenarnya ketika melakukan ini semua itu tidak membayangkan rumit-rumit, ya instinktif aja. Saya selalu karena saya kalau bicara dengan anak saya juga saya jongkok. Saya selalu turun bawah dan ngobrol gitu. Itu Dan salah saya satu pegang. ilmu parenting yang sebenarnya sebagai psikolog anak yang kita ajarkan kepada orang tua pada saat berbicara dengan anak-anak. Eye level. Eye level selalu saya turun dan saya pegang pundaknya, saya pegang tangannya, saya pegang kepalanya. Jadi dengan anak-anak itu saya selalu begitu. Tidak saya berdiri dan dia duduk, tidak, justru saya duduk saya duduk merendah ya, saya bicara, dan mereka nyaman aja dengan begitu. Bukan nyaman masalahnya, mereka justru merasa dihargai pastinya. Merasa sentuhan itu yang begitu hangat. Saya lakukan itu ya dari dulu, bahkan kemarin anak-anak lagi nyariin foto-foto gitu, terus ketemu ada foto saya di Afrika. Foto saya di Afrika itu lagi di bawah juga ngobrol sama anak-anak di Zanzibar tuh. Saya juga nggak sadar, iya ya saya juga jongkok ya di situ ya sama anak-anak itu. Jadi saya melihat kita semua harus lebih bersiap dalam berkomunikasi, dalam mendidik dengan anak-anak. Sekarang ini hampir semua hal ada ilmunya. Semua hal ada ilmunya. Yang bisa dipelajari. Yang bisa dipelajari, apapun. Bikin kotak ini jadi ilmunya. Ya. Apapun ada ilmunya sekarang. Ilmunya itu artinya pengetahuan yang diakumulasi, pengalaman diakumulasi, sehingga kita nggak harus mengulang belajar. Nah, termasuk soal parenting. Jadi marilah jadi orang tua yang pembelajar. Keayah-bundaan, lalu Anda mengajarkan anak-anak kesederhanaan. Saya tahu bahwa anak-anak katanya lungsuran kalau HP, SMP baru boleh pegang handphone, gadget. Itu pun juga bekas dari kakak-kakaknya. Anda begitu tegas mengenai hal ini. Karena kita tahu juga Steve Jobs bahkan tidak memberikan anak-anak yang hasil kreasi dia kepada anak-anak dia sendiri gitu. Bagaimana mengajarkan anak-anak, karena ini menjadi satu kesulitan buat orang tua untuk bisa menahan mereka dengan bergaul dengan teknologi zaman sekarang. Sebenarnya ketegasan aja. Ketika anak tahu bahwa dia tidak bisa memiliki HP, kami memutuskan sesudah SMP baru boleh. Dan jadi yang masih SD itu selalu tanya gitu, boleh nggak? Karena teman-temannya semuanya punya? Semua punya, ya banyak yang punya, nggak semua tapi banyak yang punya. Tapi ketika dia tahu bahwa kita itu tegas, maka tidak ada lagi ngerengek, minta, enggak. Bahkan kadang-kadang tuh anak yang kecil, Ismail, kalau ada koran, ada iklan HP, dia nanti datang, apa Ismail nanti HP-nya mau ini kalau udah SMP. Dia masih SD kelas 2. Terus bener mau yang ini, iya yang ini nih, ini canggih nih gitu ya. Terus saya bilang, nanti kalau Ismail udah SMP, HP ini udah kuno. Terus dia bilang, iya ya. Jadi dia pun tidak membayangkan untuk sekarang, tapi membayangkan nanti ketika SMP. Saya rasa selama kita itu jelas apa yang kita gariskan, anak-anak pun akan menyesuaikan. Yang menjadi problem tuh kalau begini, kalau kitanya nggak konsisten. Inkonsistensi ini yang membuat anak-anak tidak belajar. Lalu mereka merasa, oh berarti bisa nego nih. Atau bingung. Atau bingung. Atau merasa nggak yakin, ini bener nggak ya? Coba nanti bulan depan saya coba lagi gitu. Try my luck. Ya, kalau ini udah jelas gitu. Jadi simple gitu. Indonesia menyala. Anda ingin supaya generasi muda suka dengan membaca, dengan minat baca. Anda melihat bahwa buku sebagai jendela dunia. Oh ya, buku penting. Karena itu ketika saya bertugas di Kemdikbud, salah satu terobosan yang kita lakukan adalah mewajibkan baca buku 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tidak melibatkan orang tua untuk terlibat membacakan buku misalnya buat anak-anak. Ini untuk sekolah. Baik. Untuk di rumah kita menganjurkan orang tua untuk menghabiskan waktu plus minus 20 menit tiap malam dengan anaknya. Untuk tanya pelajaran, untuk ngobrol sama-sama tentang suka, kira-kira 20 menit aja. Nah, 15 menit membaca buku itu membuat anak-anak terbiasa membaca. Karena budaya membaca, budaya itu
Itu ujungnya. Yang pertama diajarkan. Dia diajarkan membaca, lalu dia dibiasakan membaca, lalu dikonsistenkan sehingga jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, maka dia menjadi budaya. Jadi budaya itu tidak otomatis jadi. Budaya itu hasil proses pembiasaan. Nah, dibiasakan membaca buku sehingga anak terbiasa untuk membaca. Dan kami malah mentargetkan bangsa Indonesia ini jangan hanya memiliki minat baca, tapi harus punya daya baca. Karena kalau Daya minat baca, Anda katakan bahwa mungkin punya daya untuk membeli, termasuk bukan di dalam itu, daya baca untuk... itu. Jadi begini, daya baca itu kemampuan dia untuk membaca dengan bobot serius, dengan jumlahnya bukunya panjang. Jadi daya baca itu menekankan lebih pada kualitas buku. Karena kalau jenis buku yang mereka baca. Minat baca aja pada baca, baca WA group. Baca. Jenis bacaan apa yang dibaca? Ini buku misalnya Happy Parenting. Itu harus memiliki daya baca untuk bisa membaca buku Happy Parenting. Karena ini baca yang untuk serius dan buku sering menyebutkan kan kalau harganya mahal di Indonesia buku. Tapi saya coba uji, harga buku dibuat separuh, nggak berarti bukunya lalu laku 2 kali lipat. Karena banyak buku-buku yang membutuhkan daya baca tidak terjual karena bangsa kita yang memiliki daya baca tinggi belum banyak. Karena itu kalau anak-anak dilatih. Katanya kita nomor 60 dari 61 dari betul, minat itu baca, minat baca di dunia. Padahal kalau kita masukkan fasilitasnya, kita nomor 34. Dari 61 itu. Baik. Jadi 61 itu minat baca nomor 61, tapi fasilitas baca kita nomor 34. Dan kita itu di atas Jerman Barat, di atas Selandia, di atas Korea Selatan. Not bad sebenarnya ya. Bukan not bad, bagus sekali. Masa Jerman kalah sama kita? Iya, betul. Tapi kalahnya apa dalam artian fasilitas perpustakaan, jumlah buku. Cuma kok problemnya nggak dibaca tuh gimana toh Mas Anies? Itu problemnya. Jadi, nah kemarin itu kita lagi tengah-tengah menggalakkan itu semua. Saya bahkan kerjasama khusus dengan Perpustakaan Nasional supaya perusahaan-perusahaan di daerah itu dibangun dan diubah pengelolaannya. Jadi jam kerja perpustakaan itu jangan tutup jam 5. Tutup jam 5 ya kayak kantor. Orang pulang kantor nggak bisa ke perpustakaan. Anak pulang kuliah, pulang sekolah nggak bisa ke perpustakaan. Karena itu perpustakaan itu harus dibuka jamnya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Jadi kembali pada soal minat baca, saya ingin dorong di sekolah dan di rumah. Kalau mereka itu bisa berlatih rutin di rumah, itu akan ideal. Apalagi orang tua harus menjadi contoh. Orang tua harus baca. Iya dong. Kalau orang tuanya nggak baca. Orang tua nggak baca, anak dari mana minatnya? Orang tuanya baca HP, terus bilang sama anaknya, kalian baca buku ya. Gak jalan. Orang tua harus baca. They have to lead by example. Lalu hari pertama sekolah Anda juga lakukan terobosan ini. Bagaimana orang tua? Wah heboh tuh. Saya ingat hari pertama sekolah semua orang tua mengikuti anjuran dari Mendikbud untuk mengantar anak di hari pertama sekolah. Anda melihat hasilnya setelah hari pertama sekolah itu positif dari respon masyarakat? Iya, luar biasa. Bahkan saya tidak bisa punya statistiknya ya, tapi beberapa memprediksi pada waktu itu bisa lebih dari 20 juta orang yang waktu itu mengantarkan anak ke sekolah. Dan memang ramai sekali. Cuman kan ramainya di tiap-tiap sekolah ya, karena nggak berkumpul di satu tempat. Tapi tujuan utamanya adalah kita ini ingin agar pendidikan itu adalah interaksi antar pendidik. Pendidik di rumah dan pendidik di sekolah. Kalau mereka tidak bertemu, sulit. Ya, kita bisa memadukan pendidikan untuk anak. Kita sering datang ke sekolah ketika mengambil hasil belajar. Tapi juara berapa? Juara berapa, nilainya berapa. Nilainya berapa. Tapi sekarang pertanyaannya, sudah datangkah kita sekolah untuk mendengar anak saya ini mau diapain di sekolah ini? Dan sekolahnya, kami menggariskan bahwa hari pertama sekolah itu bukan hanya orang tua diundang, tapi sekolahnya diberikan daftar apa yang harus dijelaskan pada orang tua. Sekolah harus menjelaskan pada orang tua, kami tahun ini berencana A, B, C, D, E. Orang tua inginnya apa? Sampaikan. Lalu tukar nomor, wali kelas harus tahu nomor orang tuanya, wali kelas tahu orang tuanya seperti apa.
Bagaimana Jadi- latar belakang, bagaimana mereka membesarkan anak-anak mereka. Pendidikan itu jangan lihat jumlah kelas rusak, ini rusak. Ini bukan Kementerian Pekerjaan Umum. Kalau begitu itu pekerjaan umum. Iya. Ini adalah Kementerian Pendidikan, bicaranya pada pendidikan. Iya. Saya kadang-kadang khawatir bangsa kita ini terlalu fokus pada hasil fisik. Pendidikan itu tak tercermin dari bentuk ruang kelas saja. Tak tercermin dari itu, pendidikan itu ada pada kontennya. Karena itu saya 2 tahun kemarin itu fokus betul pada soal konten. Termasuk soal interaksi itu. Karena pendidikan itu sejatinya adalah interaksi antar manusia. Setiap interaksi antar manusia adalah sebuah proses pendidikan yang distrukturkan dengan kurikulum, dengan durasi waktu, dia jadi namanya sekolah. Ya. Gedung sekolah itu nggak disebut sekolah kok kalau nggak ada yang belajar, nggak ada yang berinteraksi. Nggak ada isinya Ruang di dalam. ini ruang studio ini, itu menjadi pendidikan ketika kita membicarakan proses belajar. Ada Maka dari interaksi jadi di tempat dalam. belajar. Satu pohon rindang ketika di sana ada pendidik dan peserta didik, dia jadi tempat belajar. Nah, kadang-kadang kita fokusnya pada tampilan fisik. Memang bagi politisi, bagi pejabat-pejabat, lebih enak menunjukkan hasilnya kepada publik. Lihat nih, Gedungnya kelihatan. keren, fasilitasnya bagus dan lain Tapi sebagainya. pendidikan itu tidak dinilai dari itu saja. Itu juga perlu dinilai. Aku akan masuk nanti di segmen berikutnya yang terakhir. Pendidikan sesuai dengan tema kita. Pendidikan sebagai eskalator Oh ya, ya. ekonomi. Itu juga saya ambil dari Mas Anies. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.